Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita ada ulangan praktek ya, Nak. Udah dibaca-baca bukunya? Udah dibaca-baca bukunya, Nak? Udah Ustazah. Alhamdulillah. Oh iya, kita hari ini ujiannya, ulangan prakteknya tentang sistem saraf ya, Nak ya? Sistem saraf, sistemnya kalau kemarin-kemarin Ustazah kasih kalian lembar kerja siswa atau pakai LKPD. Nah, untuk semester ini di pertengahan di part ini Ustazah bikinnya sistem TTS, teka-teki sulit. Jadi Ustazah share dulu ya, silakan dicek ke grup kelasnya. Untuk soal TTS, biologi, sistem saraf, kelas 11 A. Oke. Udah masuk, Nak? Coba cek dulu soal TTS-nya tentang sistem saraf. Udah masuk ya? Udah masuk, Nak? Udah Ustazah. Silakan yang lain yang udah join Zoom-nya, silakan dibuka videonya. Ustazah akan absen satu-satu. Bahwasanya kamu hadir dalam ulangan praktek hari ini. Sudah?
Dan juga jangan lupa ya nak, selipkan di keterangan di chatnya keterangan bahwasannya kamu hadir, nama lengkap baru keterangan hadir. Itu sebagai nanti referensi untuk ustazah juga ngelihat kamu hadir apa enggak hari ini. Oke, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Seharusnya kita udah selesai sistem ekskresi ya kan nak? Waalaikumsalam, Mas Una. Kita harusnya udah selesai sistem ekskresi, ya kan? Kita udah nyentuh sistem ekskresi kan nak? Apa belum ya? Udah, seingat ustazah udah, kita udah belajar tentang sistem ekskresi. Nah, tapi belum selesai sistem ekskresinya, ya kan? Karena kemarin itu sebelum puasa kita harusnya lanjut ke kulit, ya kan nak? Dan ustazah ada PR sama kalian kan tentang kulit? Ada kan? Oke. Nah, karena dia mengingat waktu kalian ujian nanti pada tanggal 4 Juni, maka ustazah mau ngejarkan materinya dulu supaya kita bisa sentuh yang saraf. Ya nak ya, kita lompat dulu ke saraf. Nanti kalau misalnya ada waktu kita bahas lagi tentang sistem ekskresi untuk organ yang lain. Oke. Ini dia tentang sistem saraf. Sistem saraf dan sistem regulasi itu sama ya. Kedengaran nggak suara ustazah? Halo? Dengar kan? Halo? Oke nak. Nah, sistem saraf dan sistem regulasi itu sama ya nak. Jadi kita ada hutang 3 bab lagi, yaitu sistem regulasi atau sistem saraf, kemudian ada sistem reproduksi, ya kan? Nah, dan kemudian yang terakhir adalah sistem pertahanan tubuh atau sistem imun. Ada 3 bab lagi. Ustazah usahakan untuk menjelaskan seluruh materinya, tapi kalau nggak terkejar waktu, nanti ustazah kasih ringkasannya, ya nak ya. Kita lihat dulu tentang TTS yang mau dikerjakan hari ini. Jadi peraturan pengerjaan TTS ini kita lihat dulu ya, mana dia? Tunggu ustazah buka dulu. TTS-nya. Oke. Oke, nampak di layar Zoom ya nak. Di situ ada TTS, teka-teki silang biologi sistem saraf. Di grup kalian juga ustazah sudah bagikan. Di situ ada soal TTS beserta kolom TTS-nya. Jadi itu harus dikerjakan hari ini. Ustazah tunggu paling lama pengerjaannya adalah jam 5 sore. Cukup nggak waktunya? Cukup. Tambah sulit, banyak ini rupanya. Tunggu ya. Ini dia ada nomornya kecil kali saja. Kecil kali. Itu nomornya yang kecil di layar kayaknya nak. Nanti kalau yang udah ustazah kirim di grup itu udah gede dia. Kayaknya. Bentar ya.
yang di grup gede kan fotonya? Nggak jelas juga Ustazah. Akalnya kecil itu ya, nggak jelas ya. Nggak jelas. Iya Ustazah. Tunggu ya, kita lihat satu-satu supaya jelas. Bentar ya. Tapi untuk soalnya jelas ya di situ ya. Di situ ada 24 soal, ada 12 mendatar dan 12 menurun. 11 menurun kayaknya. Untuk yang TTS-nya kurang nampak ya. Tunggu ya, saya lihat. Oh iya nih. Nomor satunya. Oke, 1, 2, 3, 4. Jelas kok? Jelas kan ya? Nggak jelas. Coba lihat mana HP kamu. Nggak jelas ya? Oke. Oke. Untuk ininya nanti Ustazah bagikan yang HD-nya. Ini kayaknya Ustazah screenshot dari HP Ustazah. Coba nanti Ustazah bagikan yang HD-nya setelah kita pembelajaran. Tapi diperhatikan ya nak, di situ ada 12 soal. Ustazah harap tidak ada yang sulit di situ. Lihat nomor 1 mendatar. Pertanyaannya adalah nama lain otak tengah. Berarti kalau nama lain otak tengah bisa aja nama biologinya. Nama biologinya misal kayak misalnya tulang. Nama biologinya tulang adalah osteon. Ya kan? Nah, berarti nama lain otak tengah bisa aja nama biologinya dalam bahasa Latin. Yang 5 mendatar, sistem saraf tak sadar atau sistem saraf otonom dibedakan atas 2 jenis sistem saraf. Salah satunya adalah, nah mudah ya, cari 2 macam tadi namanya, kemudian masukkan ke dalam teka-tekinya. Yang mana yang cocok berarti itulah sistem saraf yang dia maksud. Paham ya nak ya? Oke. Yang 6 mendatar, bagian dari sel saraf yang mengirimkan impuls ke badan sel saraf. Aduh ini mudah sekali. Kalau nggak tahu nggak ngerti lagi Ustazah. Di buku ada yang nomor 6 mendatar. 7 mendatar, lobus otak besar yang berfungsi sebagai pusat berbicara dan juga pusat merasakan dingin, panas dan rasa sakit. Ada ya di buku ya. Kemudian yang 8 mendatar, otak besar. Nah. Dah. Kemudian yang ke-9, perhatikan gambar sel saraf di bawah ini, bagian yang bertanda X. Yang bertanda X itu ada yang di tengah-tengah, ya nak. Kalau kita udah belajar, kalau dilihat gambar yang dia kasih itu adalah gambar neuron atau gambar satu buah sel saraf. Nah nanti lihat di buku ada tuh bagian-bagiannya, bagian-bagian dari neuron atau sel saraf itu. Sudah? 13 mendatar juga mudah, selanjutnya juga mudah. Ustazah rasa nggak ada di situ yang sulit ya? Itu nomor 7-nya ada 2. Nomor mana? Yang 7 mendatar ada, 7 menurun juga ada. Iya betul. Di apanya juga nak, di bagian teka-tekinya juga ada di situ 7 mendatar, 7 menurun. Di sini kurang jelas ya. Nanti Ustazah kasih ininya yang jelasnya. Ya nak ya? Oke. Mana lagi? Mana lagi? Coba cari lagi yang mana yang kurang jelas supaya kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Nggak ada yang situ yang kurang jelas ya nak? Jelas semua ya. Yang nomor 21 menurun. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagian bertanda X adalah, gambarnya nggak nampak ya. Oke.
Nanti Ustazah kasih gambarnya yang nampak. Udah, tapi yang perlu kalian tahu, untuk ujian praktek kita itu yang mau dikerjakan adalah ini. Atau teka-teki sulit. Udah nak? Ustazah harap, kenapa Ustazah bikin ulangan prakteknya itu TTS pada sistem saraf? Ustazah berharapnya gini, karena Ustazah pikir nanti nggak cukup waktunya untuk sampai ke bab ini, makanya Ustazah bikin ulangan prakteknya ini. Kemarin ada yang bilang kawannya, Ustazah kan itu belum kita pelajari Ustazah gitu kan. Tapi kan insya Allah TTS-nya ini dalam bentuk TTS bukan dalam bentuk LKPD ya. Kalau dalam bentuk LKPD itu bisa aja sulit, tapi kalau bentuk TTS agak lebih mudah. Dan juga kalau kalian kerjakan UP-nya, sistem saraf yang TTS ini, itu bisa menjadi salah satu bahan kalian menghafal nanti. Paling tidak 50% materi sistem saraf ini udah ada di TTS itu. Ngerti ya? Jadi kalau nanti ada ujian tentang sistem saraf, paling tidak udah pernah nih, udah tahu lah sedikit banyak tentang sistem saraf melalui TTS. Boleh ya nak ya? Nah, Ustazah yakin kok anak-anaknya Ustazah itu bisa kok. Udah mau ntar lagi udah mau jadi kakak-kakak habis itu kuliah. Bisa kok melaluinya insya Allah. Ya nak ya, Ustazah harap semangat, jangan patah semangat, maunya lebih giat lagi karena setahun lagi kakak-kakak ini di sini. Kalian udah senior ya, nggak ada lagi senior di atas kalian kan? Oke, maka dari itu Ustazah harap jangan ada lagi waktu untuk bermain-main. Ya nak ya? Oke, ada lagi yang kurang jelas di situ dari TTS-nya. Coba dibaca bagus-bagus, nanti ada yang sulit, ini apa ya gitu ya. Coba dibaca. Zah ngumpulnya kalau misalnya ditulis bisa Zah? Boleh, kamu mau print biar nggak capek nulisnya balik kotak-kotaknya boleh. Kamu boleh tulis di dalam buku, dibikin lagi kotaknya, dibikin diwarnai pakai krayon boleh. Pokoknya gimana suka kamu. Ustazah terima. Ustazah nggak menyulitkan. Nanti ada yang Ustazah kok di print, anak nggak ada printernya, misalnya gitu. Nggak apa-apa, mau ditulis boleh, mau di print boleh, mau di krayon boleh, mau dilukis boleh, terserah nak. Yang nggak boleh dibikin dalam bentuk video ya. Ustazah nggak terima dalam bentuk video. Oke? Paham ya kakak-kakak ya. Ustazah sekarang bilangnya nggak adik-adik, kakak-kakak lagi. Paham ya kak ya? Oke. Alhamdulillah. Kemudian hari ini sebenarnya Ustazah hari ini mau bahas itu aja, tapi karena waktu masih ada, kita lihatlah dulu tentang sistem saraf. Ya nak ya, kita buka bukunya di bab sistem saraf. Silakan nak buka bukunya nak. Sistem saraf atau sistem regulasi. Oke. Oke. Kita bahas, kita lihat bukunya ya. Sistem saraf itu adalah sistem ataupun sistem organ yang dimana dalam sistem ini terdiri dari beberapa organ-organ yang saling berkesinambungan satu sama lain. Dalam hal ini, organ yang dimaksud adalah sel saraf. Oke, sel saraf diantaranya ada sel saraf, kemudian ada otak, kemudian ada sumsum tulang belakang. Itu semua adalah komponen-komponen yang menyusun sistem saraf. Oke, di sini dibuatnya contoh nak. Pernah nggak kalian itu tiba-tiba ketusuk duri, mau cabut bunga, rupanya ada durinya di situ, ketusuk duri jarinya. Langsung gerakan refleks, tangannya menjauhi durinya kan, langsung kayak aduh gitu.
Tangannya langsung gerakan refleks menghindari si duri tadi, menjauhi duri tadi, tangannya langsung dinaikkan ke atas. Nah, itu semua dinamakan gerakan refleks yang merupakan salah satu mekanisme dalam sistem saraf ini, Nak. Nah, terlihatnya sangat kecil, terlihatnya sangat sederhana, tetapi yang perlu diketahui dari beberapa sistem yang ada di tubuh kalian, contoh sistem apa aja yang udah kita pelajari? Ada sistem pencernaan makanan, ada sistem pernafasan, ada sistem apa lagi, Nak? Ada sistem gerak, ada sistem peredaran darah, dan masih banyak lagi. Ada lagi satu sistem yang tidak kalah pentingnya, yaitu sistem saraf. Kalau seseorang itu mengalami gangguan di dalam sistem sarafnya, penyakitnya ngeri-ngeri loh. Contoh, saya kasih tahu ya. Contoh, stroke. Pernah dengar kata penyakit stroke? Baik itu stroke yang ringan ataupun stroke yang berat, itu adalah salah satu indikasi kelainan ataupun ada gangguan di dalam sistem sarafnya. Makanya sistem saraf itu tidak kalah penting. Sudah? Kemudian ketika kalian merasa misalnya terkena benda yang panas ataupun terkena benda yang tajam, maka badan kalian itu terasa sakit, kemudian tiba-tiba terkejut. Nah, itu adalah respon dari sistem saraf yang ada di tubuh kalian. Kecuali apabila kalian ketika ada benda tajam atau benda yang panas sekali kemudian kena ke tubuh kalian dan tubuh kalian tidak merasa apa-apa. Nah, itu salah satu indikasi bahwa sistem saraf kalian terganggu. Pernah ada yang ngerasain kayak gitu enggak? Ustazah pernah loh. Oke, itu adalah salah satu indikasi sistem saraf. Kemudian di dalam sistem saraf apa aja Ustazah yang mau kita pelajari? Nah, yang mau kita pelajari di sistem saraf itu yang pertama ada namanya organ-organ sistem saraf. Yang kedua ada namanya fungsi sistem saraf. Oke, kita bahas dulu. Kita bahas organ dulu. Sudah? Yang pertama ada namanya sel saraf atau neuron. Gambarnya seperti ini. Ada di TTS tadi ya, ada di teka-teki tadi ya. Ini gambar 82. Nampak? Nah. Nampak ya, Nak ya? Oke. Nampak Ustaz. Itu adalah sel saraf. Kita lihat, kita baca. Sel saraf atau neuron itu, Nak, dia berfungsi menghantarkan impuls atau sinyal dari reseptor ke pusat saraf dan meneruskannya ke efektor. Apa pula ini Ustazah? Apa reseptor? Apa itu pusat saraf? Apa efektor? Nggak ngerti lah Ustazah. Kita lihat. Oke, kita lihat. Sebelumnya dia udah bahas apa itu reseptor, apa itu pusat saraf, apa itu efektor. Ini harus dihafal ya. Oke, kita lihat. Yang pertama ada namanya reseptor. Reseptor itu adalah yang menerima rangsangan. Sudah? Dalam hal ini dalam gambar 81 itu ada gambar mata di situ. Sudah, dia melihat suatu rangsangan. Kemudian dia masukkan, dia berikan rangsangan itu, dia masukkan ke dalam pusat saraf. Pusat saraf di tubuh manusia, perhatikan Nak, pusat saraf di tubuh manusia ada dua. Yang pertama ada otak. Udah. Yang kedua ada sumsum tulang belakang. Sudah? Oke, dia masukkan, dia input sensorisnya, dia input rangsangannya masuk ke dalam otak, kemudian di otak diterjemahkan tuh bagian dari rangsangan tadi.
Diterjemahkan, misalnya itu adalah suatu rasa yang sakit atau suatu rasa yang tajam, dia masukkan ke dalam otak, kemudian langsung di output atau keluar rangsangan itu berupa penerima rangsangan atau efektor. Oke. Paham sampai sini? Kurang paham. Oke. Muka-muka muka kurang paham, Ustazah. Udah? Oke, Ustazah bikin kayak gini contohnya. Misal Ustazah lihat bahwasanya akan ada misalnya akan ada benda yang jatuh ke kaki Ustazah. Misal yang melihat benda itu jatuh adalah mata Ustazah ya. Ya kan, Nak? Paham ya? Nah, mata Ustazah itu kan menerima rangsangan itu ya, menerima sensor. Bahwasanya ini benda yang jatuh akan menimbulkan rasa sakit ke kaki Ustazah. Gitu ya. Mata Ustazah menerima hal itu. Kemudian mata Ustazah menyampaikannya ke pusat saraf. Dalam hal ini pusat sarafnya adalah otak. Masuk dia ke dalam otak, kemudian di dalam otak diterjemahkan, bahwasanya benda itu akan jatuh dan menyebabkan sakit. Nah, gitu. Sudah? Kemudian dari otak disampaikanlah ke titik penerima rangsangan tadi, Penerima rangsangannya dalam hal ini adalah si kaki. Maka ketika benda itu jatuh kena kaki Ustazah pasti langsung aduh, nah gitu. Paham ya? Oke, itu dia Nak cara kerja sistem saraf. Dan cara kerja sistem saraf itu sangat cepat. Sangat cepat. Oke, Ustazah kasih contoh lagi. Misal Syakira dia terkena dia akan tersenggol oleh Rantia, akan terjatuh oleh Rantia. Maka reseptornya siapa, Syakira? Halo. Iya. Kemudian bagaimana kerja sistem sarafnya? Kamu bakalan tahu kamu jatuh, Syakira? Mata Ana ngelihat Rantia bakalan nyenggol, terus dia kirim ke otak Ana. Kemudian kamu jatuh. Yang menerima rangsangan kamu jatuh adalah badan. Paham ya? Dan itu terjadi sangat cepat ya. Nggak ada stop-stopnya itu ya, paham ya? Oke. Misal lagi Atira dia tidak sengaja menuangkan air panas ke tangan Kesuma, kemudian Kesuma melihatnya. Kesuma, bagaimana sistem saraf kamu mengendalikannya, Kesuma? Mengelak Ustazah. Refleks. Siapa yang menerima rangsangan itu pertama kali, Kesuma? Siapa yang menerima rangsangan dari Atirah itu, Kesuma? Tangannya Ustazah. Tangan, enggak mata. Iya, dari mata habis itu kena ke tangan. Habis dari mata turun ke hati. Udah paham ya? Ustazah berbelit-belit jelaskannya, paham ya Nak? Ngerti ya? Oke. Gitu dia sistem saraf. Nah, jadi kalau istilah reseptor dan efektor itu udah paham ya? Jadi reseptor itu Nak adalah penghantar impuls atau penghantar sinyal. Oke. Sedangkan efektor adalah penerima atau yang menghasilkan respon, penerima rangsangan atau yang menghasilkan respon tubuh. Oke? Tiba-tiba kamu, aduh, nah itu kan respon ya.
Kemudian nangis, itu respon ya. Kemudian sakit, responnya itu ya, respon dari tubuh. Oke? Paham ya? Waktu kita tinggal 8 menit lagi. Oke. Jadi kita bahas lagi, masuk ke sel saraf atau neuron. Neuron itu berfungsi menghantarkan impuls. Impuls tadi apa nak? Sinyal. Sinyal atau rangsangan dari reseptor. Reseptor tadi adalah penghantar rangsangan ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum tulang belakang, dan meneruskannya ke efektor. Efektor itu adalah penghasil respon. Oke? Kemudian neuron atau sel saraf itu tersusun atas 3 bagian. Catat. Bagian yang pertama ada namanya sel saraf. Oke. Yang kedua ada dendrit. Yang ketiga ada akson. Oke. Kita lihat di gambar. Jadi satu sel saraf terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada badan sel saraf. Ini nak, inti yang di tengah. Yang bulat di tengah, nampak? Nampak ya? Badan sel saraf. Udah? Yang kedua ada dendrit. Dendrit itu adalah yang menyelubungi badan sel saraf. Ini nak, yang seperti rambut-rambut ini disebut dengan dendrit. Yang ketiga, bagian yang paling terakhir adalah akson. Akson itu seperti ekor ini nak. Paham ya? Oke. Jadi Salwa, ada berapa bagian dari sel saraf, Salwa? Coba sebutkan, Salwa. Ada 3, Ustazah. Apa aja, Salwa? Badan sel saraf. Yang kedua dendrit. Yang ketiga akson. Yang mana di sini badan sel saraf, Salwa? Yang ujung, Ustazah. Yang ujung mah? Oke, yang kedua? Dendrit itu yang paling ujungnya yang kayak ada rambutnya. Yang mana? Yang menyemu apa? Menyemu apa, Salwa? Pokoknya dia yang menyelubungi badan saraf. Oke. Kemudian yang ketiga? Akar. Kita belajar sel, bukan tumbuhan. Salwa? Oke, benar ya. Kemudian, oke, waktu 5 menit lagi. Kenapa? Halo? Putus-putus, Salwa. Udah? Kemudian selanjutnya dari bagian-bagian sel saraf yang perlu Anda ketahui lainnya, yaitu badan sel saraf itu dia mengandung inti sel atau nukleus ya nak. Kemudian dan sitoplasma, tapi dalam hal ini namanya adalah neuroplasma. Jadi kalau ada nanti pertanyaan, sitoplasma yang ada di dalam sel saraf disebut dengan neuroplasma. Oke, paham ya? Kemudian ada yang kedua yaitu dendrit. Dendrit itu adalah serabut. Yang tadi seperti serabut ya. Serabut sel saraf yang bercabang-cabang. Fungsinya adalah dia itu menghantarkan rangsangan dari ujung akson tadi ke neuron lain menuju badan sel saraf. Oke. Sedangkan yang ketiga adalah akson. Akson itu adalah serabut saraf yang panjang
Nampak ya, yang panjang namun tidak ada cabangnya. Dia fungsinya untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel saraf menuju neuron lain. Menuju sel saraf yang lain. Oke? Itu aja. Sampai itu dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti untuk minggu depan kita belajar tentang proses penghantaran impuls. Tapi untuk UP-nya silahkan dikerjakan ya nak. Dikumpulkan hari ini paling lama jam 5. Kesuma, raise hand. Ada apa Kesuma? Ini Ustazah untuk pengumpulannya jam berapa Ustazah? Jam 5 sore. Cukup ya waktunya ya? Cukup nggak? Kurang? Hah? Malam. Malam jam berapa? Ayo 2 menit lagi waktunya ini, nanti mati. 12. Jam 12 malam. Nggak betul-betul lelah. Jam berapa nak? Jam 10 sudah. Jam 10. Jam 10 malam. Janji ya, lewat jam 10 Ustazah nggak terima ya. Oke, kita kumpul hari ini TTS-nya jam 10 malam, dikerjakan sebaik mungkin. Ustazah harap Ananda mengerjakannya sebaik mungkin. Ya nak ya? Oke, itu aja pembelajaran kita hari ini. Untuk ya. Ustazah kirim lagi kan itu ya, apa namanya? Iya. Yang tadi. Iya. Insya Allah Ustazah kirim lagi nanti TTS-nya yang itu, yang apa? Yang HD. Ya nak ya? Oke. Mungkin ada lagi pembelajaran kalian hari ini. Mungkin cukup itu saja pembelajaran biologi kita ya nak. Kita akhiri pembelajaran kita dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Itu aja pembelajaran kita hari ini nak. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.